membaca doa bersama-sama. Doa dimulai.
Indonesia. Mengapa sih kok bisa Indonesia itu punya beragam agama, bukan Islam saja? Mengapa? Nah, itu akan kita kupas ke belakangnya. Yang kemudian menguraikan pengaruh keragaman agama terhadap kehidupan sosial bermasyarakat. Jadi dari agama itu tadi, ketika Anda punya agama, kalau terjun ke masyarakat itu pengaruhnya bagaimana? Adakah hubungannya ketika Anda turun ke masyarakat itu agama itu terlihat penting atau tidak? Nah, itu akan dikupas di sini, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah dikaitkan nih dari agama, 6 agama yang ada di sini tadi itu dengan Pancasila. Pancasila sila keberapa? Yang berhubungan dengan agama? Satu. Pinter. Bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, saya lihat mulai dari sekarang kalian sudah aktif, bagus. Jadi semoga nanti perjalanan pembelajaran kita menjadi lebih baik. Kita ucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah. Jadi selanjutnya Ibu akan memberikan penilaian kepada Anda. Jadi dari mulai penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan kemudian penilaian keterampilan. Kalau penilaian sikap nih contohnya, nanti ketika tadi Anda berdoa, beneran berdoa nggak atau ada yang tidur? Ya. Kemudian yang kedua, ketika Anda berdiskusi, Anda beneran diskusi atau hanya ngomong sendiri? Nah, itu ada penilaiannya. Kalau penilaian pengetahuan, sejauh mana Anda menguasai materi tentang, salah nih ya, harusnya perbedaan agama. Ya, ini salah ketik ini, tipu. Kemudian penilaian keterampilan, dari nanti Anda berpresentasi ini juga akan ada nilainya. Oke? Jadi setiap gerak-gerik Anda ini dinilai. Artinya apa? Anda harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Oke. Nah, sebelumnya Anda akan saya berikan ini, apa namanya? Artikel. Ini adalah artikelnya. Nanti akan saya bagikan. Nah, artikel ini membahas tentang penolakan parade budaya lintas agama di Bandung. Ya, jadi di sini itu ada masa-masa yang berhijab, dia itu berdemo. Ada gambarnya sebenarnya. Kalau iya, ini harusnya ada gambarnya. Jadi kalau di sini itu ada gambarnya. Kalau terlihat ini kan masa-masa yang berhijab. Ya, ini masa yang berhijab. Ini tulisannya masa berhijab hitam demo tolak parade budaya lintas agama di Bandung. Nah, yang seperti ini nih boleh nggak sih? Tapi sebelumnya aku pengen tanya, sebelum kita menginjak pada persoalan yang rumit itu tadi, nah ibu tanya sebelumnya, pluralitas itu apa sih? Ayo, coba sambil dibuka bukunya, apa sih itu pluralitas? Kemudian angkat tangan. Siapa yang bisa menjawab? Ini juga merupakan penilaian loh. Kemajmukan. Kalau kemajmukan itu seperti apa? Namanya majemuk itu berarti jamak. Banyak ya. Kemudian apa itu pluralitas agama? Kalau tadi berhubungannya dengan kemajmukan, maka sudah pasti kalau pluralitas agama berarti berhubungan dengan banyak agama. Seperti yang kita tahu tadi ada berapa agama? 5. 6 apa 5? 6. Dan apa saja? Silakan stop dulu, Dewi. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Oke. Ke Islam, Kristen, Katolik. Katolik ini Kristen bukan? Kristen. Tapi memang dua agama ini yang namanya Kristen Protestan dan juga Kristen Katolik itu biasanya Katoliknya tidak perlu embel-embel Kristen, tidak apa-apa. Kalau yang Protestan itu biasanya memang dikasih nama Kristen saja. Jadi ada 6. Islam, Kristen,
Nah, apakah bisa mempengaruhi pluralitas agama? Nah, kalian harus mencoba mencari tahu. Karena itu kita akan buat kelompok. Oke? Kita akan buat kelompok. Kelompoknya sudah dibagi sama Ibu. Jadi setelah ini Anda bisa membuat kelompoknya masing-masing. Kemudian Ibu akan bagikan artikelnya untuk kalian jawab pertanyaannya. Oke? Oke. Ini dia kelompoknya. Loh, mana ini? Bentar. Kok hilang namanya? Ya, hilang namanya. Kemarin sudah saya bikin. Bentar, saya carikan. Nah, ini dia. Bukan. Loh. Ternyata hilang ya, saudara-saudara. Sedih banget, kemarin aku udah bikin. Ya sudah, kita buat kelompok lagi saja, ya. Ibu Dekne kelompoknya, ya. Kemarin ini sudah dibikin sebenarnya. Oke. Yang pertama adalah Abdul Aziz. Ini perempuan laki-laki ya. Oke. Abdul Aziz, kemudian Afiat Muktafid, kemudian Ahmad Fauzan Mubarak. 5 ya. Kemudian Fasya. Kemudian Jamal. Silakan bentuk kelompok ya. Didengarkan yang tadi kelompoknya ya. Nanti ditulis lagi nama kelompoknya. Kemudian kelompok yang kedua yaitu Gaddafi. Kemudian Irfansyah, kemudian Yusuf, kemudian Rafael, dan satu lagi tadi berapa tuh? 4. Kemudian Ben Rico, ya. Yang selanjutnya, yang sisanya kelompok 3, tersisa 3 kan ya? Tersisa berapa itu nggak tahu. Yang jelas kelompok
dibedakan ya antara yang kelompok dengan Siap. Siapa sama di bos? ini. Itu sih kenapa? Kalau kurang silakan ambil lagi. Kurang. Lagi, coba berikan sama yang temannya nak. Apa itu kelompok? Hah? Oh, yang kelompok ini. Ini yang individu. Mau dijawab. Hah? Yang kelompok saja yang dijawab. Oh, Ya? iya, nggak usah. Iya, nggak usah. Ini ada belakangnya itu ada bacaannya yang bisa Anda baca untuk mencari informasi. Kurang 2. Dalam kurang 1. Siapa lagi? Sudah? Cukup? Nggak kurang? Oke. Yang ini sendiri-sendiri ya, karena di situ ada materinya yang bisa Anda pelajari di belakangnya LKPD. Ternyata kemarin yang fotokopi disatukan. Nggak apa-apa sih. Yang penting kan materinya dapat tuh. Nah, ini ada tentang materi tentang pluralitas. Anda bisa baca-baca untuk mencari informasi. Juga gunakan LKS-nya, gunakan buku paketnya untuk mencari Informasi. Baiklah. Sekarang Anda perhatikan yang kelompok ini. Coba sudah diperhatikan? Sudah? Nah, di situ kan ada, Ibu sudah bilang tadi tentang artikel yang judulnya Masa Berjilbab Hitam Demo Tolak Parade Lintas Budaya Agama Lintas Agama di Bandung. Nah, pertanyaannya adalah setelah membaca artikel di atas, diskusikan bersama teman-temanmu, kemudian tuliskan menurut pandanganmu. Ya, menurut pandanganmu. Jadi orang kan memandang beda-beda ya. Tidak harus Sama. tidak harus setuju, ya. Apakah yang akan dilakukan, apakah yang dilakukan oleh para pendemo ini sudah sesuai dengan syariat Islam? Nah, kalau memang menurut Anda sudah sesuai, maka alasannya apa? Kalau memang tidak sesuai, tunjukkan alasannya. Oke? Kita mulai dari sekarang. Ibu kasih waktu 10 menit, bisa? Cukup? Insya Allah baik. Ayo silakan. 10 menit. Langsung dikerjakan. Yang dikerjakan yang kelompok. Jadi ini hanya untuk referensi saja. Jadi Anda bisa buka
10 menit kah? Diskusi. Ya. Sudah? Kalau sudah tahu jawabannya, silahkan langsung dituliskan ya.
adalah tidak boleh. Karena setiap orang memiliki pemikiran atau pendapat yang berbeda dan setiap orang berhak memilih pilihannya sendiri, seperti memilih agamanya sendiri. Bagus jawabannya. Terus yang kelompok 2, kelompok 3 ada sanggahan nggak? Kira-kira ada yang mau nanya nggak? Sudah setuju dengan jawabannya bapak-bapak yang di depan ini? Setuju. Bahkan mereka calon bapak-bapak. Iya. Setuju. Hah? Setuju. Setuju. Terus kelompok 3? Setuju. Oh, setuju juga. Berarti ini setuju nih ya? Bapak-bapak memang selalu kompak begini kan? Iya. Setuju. Baik, boleh. Jadi yang menurut kelompok tadi kenapa? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh karena ini alasannya mungkin akan berbeda dengan kelompok yang lain. Tidak boleh karena setiap orang memiliki pendapat yang berbeda. Terus punya hak untuk Oke. Sudah? Itu saja yang bisa dijelaskan? Oke, terima kasih. Silakan ditutup dulu presentasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi Setiap orang memiliki pilihan masing-masing. Itu kalau dari kelompok 1. Terserah mau milih apa saja boleh. Silakan maju ke depan untuk kelompok 2 sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan popularitas agama Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dewan Berikutnya Kedua. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fatimuddin dan di sebelah kiri saya kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang artikel yang didemokan berjejak hitam ditolak pada budaya lintas agama di Bandung. Setelah membaca artikel di atas, diskusikan bersama teman-temanmu, kemudian tuliskan menurut pandanganmu apakah apa yang dilakukan oleh para pendemo sudah berdasarkan syariat Islam. Jelaskan. Jawab, tidak setuju. Karena kita sebagai negara Indonesia mempunyai banyak agama. Kita tidak boleh saling menghina antara agama satu dengan agama yang lain. Karena kita sebagai makhluk sosial memiliki agama masing-masing untuk saling mentoleransi sesama agama. Weh, mantap jawabannya. Kasih applause dulu dong. Kira-kira nih, ada nggak yang setuju dengan jawaban atau tidak setuju dengan jawaban dari kelompok 2? Silakan. Setuju. Kalau kelompok yang satu tadi tentang setiap orang bebas memilih. Kalau kelompok 2 mengenai tentang toleransi. Bagus, silakan ditutup presentasinya. Terima kasih. Sekian dari kami kelompok 2. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Olahraga Budaya Agama di Bandung. Perkenalkan, nama saya Dewan Ardiansyah, di sebelah kiri saya. Di sebelah kiri saya. Belum. Setelah membaca artikel di atas, diskusikan bersama teman-temanmu beragam Islam menurut pandanganmu. Apa yang dilakukan oleh para pedoman sudah berdasarkan syariat Islam? Tidak setuju, karena agama Islam mengajarkan kita agar saling menghargai dan menghormati antara agama. Sudah? Karena agama Islam mengajarkan untuk saling menghormati dan menghargai agama. Dia fokus pada agama Islam. Tepuk tangan dulu dong. Kita punya 3 jawaban yang berbeda. Sama-sama setuju, sama-sama tidak setuju. Tapi yang satunya tentang menghargai agama lain. Kemudian yang ini tentang toleransi. Yang ini fokus kepada agama Islam yang memang mengajarkan untuk saling menghargai katanya dan mentoleransi agama lain. Begitu ya? Oke, baiklah. Ada yang merasa harus ditanggapi? Tidak. Atau mungkin masa hanya negara agama Islam saja yang menghargai atau menghormati agama lain? Ada Bhinneka Tunggal Ika katanya. Jadi tidak hanya agama Islam, tapi agama Islam menurut Anda mengajarkan untuk menghargai dan menghormati ya? Iya. Jadi dia fokus kepada agama Islam. Bagus sekali. Terima kasih. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya 3 pandangan walaupun sama-sama tidak setuju. Oke, kelompok yang keempat silakan maju ke depan. Oh, ini kelompok 4. Saya kira yang itu. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan mempresentasikan tentang pluralitas agama. Sebelum kami mempresentasikannya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Penari Setia Putri, di samping saya Alida Karanapi di samping saya, Desi Diati di samping saya, di samping saya pluralitas. Masa berjilbab hitam demo oleh parade budaya lintas agama di Bandung. Setelah membaca artikel di atas, diskusikan bersama teman-temanmu kemudian tuliskan. Menurut pandanganmu, apakah apa yang dilakukan oleh para pendemo sudah berdasarkan syariat Islam? Jelaskan. Belum, karena para pendemo belum bisa menghargai agama lain. Pula Indonesia memiliki banyak agama dan budaya yang harus kita hargai atau bertoleransi dengan agama lain. Dan setiap agama mempunyai hak masing-masing yang harus kita maklumi. Oke, setiap agama punya hak masing-masing untuk kita maklumi bersama. Jadi harus maklum. Kalaupun sumpamanya nih ternyata di dekat tempat Anda atau di dekat pondok ini kemudian nanti ada gereja, Anda maklumi kan? Maklum kan? Yakin? Baik. Kalau seandainya ada kelompok lain yang merasa bahwa ini kurang nih pendapatnya, ini kurang mantap nih di bagian apanya, silakan angkat tangan. Adakah? Adakah? Semuanya setuju? Setuju. Baiklah, silakan ditutup presentasinya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita demo tolak parade budaya lintas agama di Bandung. Menurut saya, demo ini salah karena Indonesia terdapat banyak agama dan tujuan parade ini untuk mentoleransi pluralisme agama. Parade ini tak ada salahnya jika saja pendemo itu mengatakan bahwa pluralisme itu bahaya. Padahal jika kita saling toleransi, semuanya akan damai dengan masing-masing agama, rukun antar agama, dan akan saling menghormati satu sama lain. Jawabannya panjang. Tepuk tangan dulu. Jadi menurut kelompok yang terakhir ini bahwa demo ini salah. Salahnya di mana? Karena memaksakan agama sendiri. Memaksakan agama sendiri. Agama yang mana yang dipaksakan? Agama Islam. Di dalam sana itu ada agama Islam. Kalian semua ini sebagai agama Islam. Kira-kira kalau berada di posisi mereka, kalian akan harus bagaimana? Pasrah. Pasrah itu yang seperti apa ya? Hah? Oh, pasrah itu yang itu loh. Iya. Ya. Apa namanya? Wortel kemudian dipasrah untuk dibuat sayur. Ya. Pasrah itu yang bagaimana coba? Tidak ada lagi tidak ada Tidak memaksakan, dibiarkan begitu saja. Boleh. Setuju untuk dibiarkan begitu saja berarti ya? Iya, silakan. Sudah cukup. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebenarnya nih ya, Ibu pengen ada variasi dalam setiap jawaban Anda. Boleh nih kalau seandainya Anda bilang tidak setuju gitu. Karena memang syariat Islam itu menekankan bahwa agama Islam adalah agama yang paling benar. Ya kan? Ada kan? Ada kan di Quran? Ada kan? Ada. Apa? Surat mana? Surat mana? Ada kan? Ada lagi kan? Iya, ada. Kira-kira nih menurut Anda bagaimana kalau merunut pada Quran itu tadi? Ayo. Gimana tuh? Kan ada tuh agama yang paling benar adalah agama Islam. Kalau dihubungkan dengan artikel ini, kira-kira Anda setuju atau tidak akhirnya? Setuju. Setuju dengan pendemo? Tidak. Kenapa tidak setuju kalau dihubungkan dengan Quran yang tadi? Ayo, kenapa? Ini bukunya ini loh. Gimana ini? Kenapa nih ibu ngarahkan Nih, surat Ali Imran 19. Ya. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Nah, perhatikan kata-kata ini. Sesungguhnya agama yang paling benar, paling diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Kalau menurut pada apa yang Anda baca di artikel itu, setuju nggak dengan pendemo? Tidak. Tidaknya kenapa? Tidaknya kenapa? Kalau berdasarkan dengan surat ini, tetap tidak setuju kan Anda kan? Apa ayo kelompok 5? Ayo. Kemauannya siapa ini? Kemauannya orang Islam. Kemauannya orang Islam berarti orang Islam karpetibi. Iya. Kalau yang di sini menurut Anda karpetibi tidak? Tidak. Kenapa tidak karpetibi? Sudah hadis. Berarti kan kata-kata
Injil. Kalau bahasa ininya Injil ya. Kalau bahasa kerennya yang sekarang dipakai adalah Alkitab. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab. Jadi tidak akan berselisih kalau punya pengetahuan. Nah, kira-kira yang ada di sini punya pengetahuan enggak? Punya. Kira-kira yang demo itu punya pengetahuan enggak? Tidak. Belum tentu, mereka kadang-kadang juga punya pengetahuan, tapi mungkin tidak tahu kalau ada ini. Bahwa kalau mereka sudah tahu, tidak akan berselisih. Ya, di dalam Al-Quran, walaupun Allah menyatakan bahwa Islam itu adalah agama yang paling diridhoi, tapi Allah juga tidak mau ada yang namanya perselisihan. Kalau di sini agama yang paling benar adalah Islam. Menurut saya di agama Kristen ada nggak? Di dalamnya juga mengatakan dalam Alkitabnya mengatakan bahwa Kristen itu adalah agama yang benar. Nggak tahu ya? Kita cari tahu. Nah, ini adalah punyanya Alkitab. Suratnya namanya Yohanes. Ya, Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Di sini dituliskan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Di sini menandakan bahwa menurut mereka kalau yang nggak beragama Kristen berarti dia tidak akan hidup setelah mati. Jadi ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini kalau yang beragama Kristen menyatakan bahwa agamanya juga paling benar. Islam juga begitu. Islam menyatakan bahwa Islam itu agama paling benar. Ini Kristen juga bilang begitu. Setiap agama punya pembenaran agamanya masing-masing. Ini adalah Weda. Weda kitab apa? Kitabnya agama apa? Hindu ya, Weda adalah Hindu. Ini bahasanya, nggak usah bahasa Sanskertanya ya. Ini aja. Tuhan itu hanya satu, tidak ada dua-duanya. Menurut orang Hindu, Tuhan itu hanya satu, ya Tuhannya orang Hindu. Iya. Setiap agama punya Tuhan masing-masing dan dibenarkan paling benar menurut mereka masing-masing. Yang terakhir adalah punya orang Buddha. Ya. Namanya kalau kitabnya orang Buddha apa? Tripitaka. Kalau ini Sutta Pitaka. Di dalam suratnya itu namanya Sutta Pitaka ya. Ayatnya itu yang 8 ayat 3 ya. Ini tentang ibu nggak gitu tahu bahasanya, menggunakan bahasa Biku. Tuhan itu menurut mereka adalah Biku. Jadi di sini juga menandakan bahwa tidak ada agama lain yang paling benar kecuali agama Buddha. Ini adalah punyanya agama Buddha. Artinya setiap agama itu punya pendapat masing-masing mengenai kebenaran agama. Tugas Anda bagaimana? Nah, tugas Anda adalah menghargai. Sudah ada di dalam Al-Quran juga. Ini loh, Al-Baqarah ayat 256. Ya, tidak ada paksaan dalam agama. Tidak ada paksaan. Ya, tidak ada. Allah tidak pernah memaksakan bahwa Anda harus memeluk agama Islam. Tidak. Kalau tidak memeluk agama Islam, Anda akan masuk neraka yang paling bawah. Itu adalah tidak ada. Yang ada adalah kalau Anda tidak menjalankan perintah Allah, benar ya? Maka Anda akan masuk neraka. Nah, tidak ada paksaan dalam
kemudian beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat dan tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Ini adalah Al-Quran yang sangat menyarankan Anda untuk tidak memaksakan tidak memaksakan Anda harus menarik orang untuk beragama Islam. Ya, Indonesia itu punya banyak sekali agama, ada 6. Ya, Indonesia adalah negara pluralitas dan semua agama adalah benar menurut agamanya masing-masing, seperti yang tadi, ya kan? Menurut agamanya masing-masing. Kita wajib menghargai setiap agama. Walaupun Anda merasa bahwa Islam adalah yang paling benar, Ibu pun merasa kalau Islam itu adalah negara yang agama yang paling benar. Tapi tidak lantas dengan menjelekkan agama yang lain, tidak dengan menjatuhkan agama yang lain. Ada sikap toleransi di sana. Di dalam pluralitas itu dirumahi, ada rumahnya, ini yang namanya toleransi. Nah, banyak sekali agama, ada 6 agama yang harus Anda toleransikan. Oke? Berdasarkan apa? Ini loh, ada suratnya. Kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas tadi, jadi agama yang ada di Indonesia adalah kemudian pluralitas tadi itu ada suatu keragaman agama yang terkumpul dalam suatu masyarakat tertentu. Tadi kan sudah ada ya. Ini dia persebarannya. Jadi yang hijau ini adalah yang biru adalah Kristen Protestan. Yang pink ini adalah Katolik. Yang merah adalah Hindu. Yang lainnya ini warna kuning, berarti Buddha termasuk di dalam sini. Karena memang sedikit penganut Buddha yang ada di Indonesia ya. Jadi tidak begitu banyak sehingga tidak muncul di sini. Nah, pertama di Sumatera paling banyak agama apa? Islam. Yang ini agama apa tadi? Kristen. Nah, ini yang warna biru ini. Nah, ini adalah Kristen Protestan. Kemudian yang di sini Hindu ya, warna merah ini. Ini pulau apa? Bali memang tempatnya orang Hindu, betul. Kemudian ini pink nih. Daerah bawah di sini Katolik. Ada Katolik. Di sini tempatnya orang Katolik. Di sini tempatnya orang Protestan. Di sini tempatnya orang Katolik. Jadi ini adalah persebaran agama. Kalau dilihat dari warnanya, Indonesia mayoritas negaranya adalah Islam agamanya, agama Islam. Jadi kalau dihitung ya segini. Orang Islam itu segini, 86,88% penduduknya beragama Islam. Sisanya adalah Kristen. Nah, apakah karena Anda Islam kemudian kebanyakan orang Indonesia Islam kemudian merasa perlu untuk menjatuhkan agama lain? Tidak. Karena memang Islam itu negara yang damai, tidak menginginkan adanya perselisihan. Jadi keragaman itu menumbuhkan sikap saling terhadap perbedaan atau dinamakan dengan toleransi. Sila pertama itu dalam Pancasila. Bunyinya apa? Bunyinya bagaimana? Bahwa orang Indonesia itu memiliki Tuhan hanya satu. Kalau Islam punya Tuhan satu, Kristen punya Tuhan satu, semuanya punya Tuhan satu, yang namanya ketuhanan yang Maha Esa. Hanya satu Tuhan menurut agama masing-masing. Baik, Anda silakan lihat LKPD-nya, namanya LKPD ya, lembar kegiatan individu yang ada tadi itu. Coba dilihat. Ini ya.
mengerjakan di rumah, ya di rumah. Gak usah neraka, ya di rumah. Ya, dikerjakan di rumah. Ini di rumah, nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan kumpulkan, ya. Dan tadi ibu mohon untuk baca sedikit literatur mengenai perbedaan budaya. Nanti pada pertemuan berikutnya ibu akan membahas tentang perbedaan budaya. Apa itu perbedaan budaya? Budaya yang mana saja? Nanti kita akan sedikit lihat video. Nanti ada videonya. Kalau sekarang kan tadi nggak ada videonya ya. Yang ini nanti ada videonya dan kita akan melihat video itu tadi. Kemudian Anda bisa mengerjakan tugasnya lagi. Oke? Nanti kita akan bermain seperti ini. Kira-kira enak nggak sih kalau kita pembelajaran seperti ini? Enak. Enaknya kenapa? Mudah dipahami. Memang lebih mengerti kalau dibeginikan ya? Karena kalau hanya mendengarkan cerita dari ibu tidak mengerti begitu ya? Ngantuk ya. Dan kalau begini Anda berkelompok, berdiskusi, jadi punya waktu banyak untuk bertukar pendapat dengan temannya ya. Oke? Nah, ini dia pesan moralnya. Dari surat juga nih, punya surat banyak ya. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah. Semua orang itu adalah bersaudara. Boleh ada yang terpecah atau berselisih. Oke, kita akhiri. Terima kasih banyak sudah mau berpresentasi, sudah mau berdiskusi, sudah mau mengeksplor jawaban-jawabannya. Kalian semua hebat, keren. Semoga nantinya setelah pembelajaran ini Anda bisa mendapatkan lebih banyak manfaat. Amin. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan budaya yang nantinya juga modelnya juga akan seperti ini, tapi mungkin akan ibu carikan yang lebih seru lagi. Oke? Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini nanti minta tolong untuk direkes ya. Terima kasih. Assalamualaikum.